teman-teman, selamat datang semuanya. Jadi di video kali ini, saya mau, memberikan tutorial cara penggunaan, Wahblast ya. Oke, kita langsung aja, karena di sini saya punya akun, di sini saya langsung, klik masuk ya, untuk login. Ini saya coba login, ini sudah berhasil ya. Oke, setelah berhasil login akan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Oke, sebelum kita, eee, sebelum, kita lanjut ya, bahas yang ada di dashboard, di sini saya mau ngejelasin dulu, untuk di das apa namanya, di dashboard utama ini itu menampilkan beberapa fitur ya. Nah, yang pertama itu ada dashboard-nya, itu ada device, ada kontak juga. Lalu untuk di bagian My Account itu ada order history dan juga ada profile. Oke, mungkin saya langsung jelasin dulu yang ada di, bagian dashboard ya. Jadi di dashboard ini menampilkan, eee lumayan banyak informasi. Yang di bagian pertama itu, ada menampilkan informasi paket yang kita, eee, langganan gitu, yang lagi kita, pakai berlangganan. Oke, di sini, eee, tanggalnya berapa-berapa itu ditampilkan, terus sisa waktunya berapa lama lagi gitu. Oke, selanjutnya di bagian bawah itu menampilkan, ini ya, progres, pesan gitu. Jadi kita bisa lihat nih, eee, pesan yang udah kita pakai gitu dari total limit yang kita dapatkan. Itu udah berapa persen, itu kita bisa lihat. Di bawahnya ini kita bisa lihat juga nih total order, lalu total yang udah kita, belanja gitu ya, kita, eee, spend untuk berlangganan, paket-paket yang ada di Wablas. Lalu di sini menampilkan informasi device juga, lalu pesan terkirim. Di bawah sini juga menampilkan aktivitas terbaru atau activity log ya. Lalu di, bawahnya masih banyak, lagi informasi kayak riwayat pengiriman dan ini kita, langsung lanjut aja ya, ke, bagian profil. Oke, di bagian profil ini menampilkan, informasi akun kita ya, dibuatnya di tanggal berapa, nama dan emailnya, lalu nomor WhatsApp-nya, kode referralnya gitu, lalu paket yang lagi kita, eee pakai saat ini, itu ini bisa kita perpanjang juga atau bisa kita upgrade juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke order history. Ini, menampilkan semua, history, order ya, yang udah kita beli, paket-paket. Oke, karena di sini saya baru ada satu, jadi, kurang lebih nanti bakal kayak gini tampilannya. Order number-nya, itu informasinya untuk order history. Kita bisa lihat invoice-nya juga, lalu kita bisa lihat detail ordernya, gitu. Kita bisa ke bagian invoice juga, dilihat invoice-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu kontak. Di menu kontak yang ada di dashboard utama itu menampilkan semua, kontak ya dari semua device gitu. Jadi nanti kita bisa nambah juga lewat, sini. Kita pilih dulu device-nya, kita coba tambahin kontaknya, sorry, rendang.
tambahin, seperti itu. Kita bisa edit juga, bisa delete juga. Oke, selanjutnya, kita ke menu utamanya, yaitu bagian device ya. Nah, di bagian device ini, kita hapus dulu aja, gua buat baru ya. Kita coba tambah device, misalnya 43 Oke, jika berhasil menambahkan, default-nya bakal seperti ini ya, statusnya itu disconnect, pada API key-nya, lalu kita di sini bisa klik tombol titik 3. Nah, di sini ada beberapa fitur ya, untuk melakukan koneksi itu ada 2 metode, yang pertama ada scan QR atau bisa kita pairing code juga. Lalu ini bisa kita cek connection juga, bisa kita edit device-nya juga atau kita bisa delete device-nya juga. Oke, karena di sini kita, masih disconnect ya, ini baru nambahin, kita coba, koneksiin dulu dengan WhatsApp kita. Ini saya coba scan ya. Oke, ini statusnya sudah terupdate ya, menjadi connected. Ini artinya, WhatsApp kita sudah terkoneksi. Kita bisa, apa namanya, kita bisa pastikan lagi, ini benar-benar terkoneksi atau enggak. Kita tinggal, eee, klik aja nih cek connection, ada notifnya ya, sekarang masih aktif. Terus bisa kita disconnect juga, udah connected, jadi kita bisa connect, lalu bisa kita tes kirim pesan juga. Oke, terus, di sini ada menu bagian utamanya ya, masuk. Oke, setelah kita, klik tombol masuk tadi, lalu kita langsung diarahkan ke, halaman dashboard device. Nah, di dashboard device ini menampilkan banyak sekali informasi ya teman-teman. Ini ada pengaturan chatbot juga, kita bisa aktifin nih, kita mau pakai chatbot atau mau pakai AI chatbot, itu kita bisa setting, ini kita hanya bisa aktifin salah satu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita aktifin chatbot, ini yang AI chatbotnya bakal otomatis aktif. Terus di bagian bawahnya itu menampilkan informasi status device-nya, statusnya masih connected, lalu pesan terkirim hari ini, bulk message, lalu ada schedule message. Lalu di sini sama juga ya teman-teman, ada, eee eee, bagian apa namanya, kita bisa lihat persentase, pesan-pesan yang dikirim gitu, dari, limit kuota yang didapatkan. Terus ada tren pengiriman pesan selama 7 hari, ada bulk message, ada schedule message juga, ada activity log, dan di sini menampilkan informasi untuk integrasi ya, ada API key-nya, lalu ada contoh untuk pengirim pesannya, lalu ada kontak juga. Selanjutnya kita ke menu API documentation. Nah, di menu API documentation ini, teman-teman bisa pakai kalau misalkan teman-teman punya sistem yang mau diintegrasiin gitu ya, ke Wahblas ini. Misalnya, teman punya sistem absensi, mau ngirim notifikasi ke orang tua murid misalnya, terkait pembayaran, itu bisa banget. Jadi nanti bakal bisa dipakai untuk ngirim notifikasi ke WhatsApp gitu ya. Bisa buat OTP juga, itu bisa banget. Bisa disesuaikan, sama teman-teman, untuk apa gitu. Ya selanjutnya di sini ada chat, di bagian communication ini,
Nah, di sini nanti kita bisa live chat nih teman-teman, kayak gitu. Selanjutnya ada bagian kontak juga. Kita bisa nambahin kontak, terus kita bisa import juga sekaligus. Nanti bakal ada format Excel yang dikasih ya teman-teman, untuk, teman-teman pakai, eee, untuk kebutuhan ekspor kontak gitu ya, untuk memudahkan. Jadi nggak perlu, nambahin kontak satu per satu. Oke, selanjutnya ada grup kontak juga. Jadi kalau untuk grup kontak ini, hanya untuk nge-grouping ya, yang ada di menu kontak ini. Jadi kita bisa pilih kontak mana aja yang mau di-grouping gitu. Oke, selanjutnya ini ada grup WhatsApp. Nah, di bagian grup WhatsApp ini kita bisa sinkronisasi, grup-grup yang ada di WhatsApp ya. Jadi kalau misalnya kita klik sinkronisasi grup ini, itu bakal menarik semua data, grup ya yang ada di WhatsApp kita. Nah, nanti kita bisa lihat juga membernya ada berapa, bisa kita lihat juga membernya gitu, itu bisa banget. Nah, nanti kita bisa juga kirim pesan ke grupnya gitu ya. Nanti kita tinggal pilih grup aja, lalu kita bisa kirim pesan langsung di kita, file juga, gambar gitu, itu bisa banget. Oke, selanjutnya di bagian messaging, ini ada template message ya. Jadi kita bisa bikin template-template pesan gitu. Nah, nanti template pesan ini bisa kita pakai untuk kebutuhan, send message atau bulk message. Oke, selanjutnya kita ke menu send message. Nah, untuk menu send message ini, itu hanya, bisa ngirim ke satu orang aja ya, teman. Jadi kita bisa pilih nih, sumber penerimanya gitu, di input manual nomornya atau mau dipilih, dari kontak gitu. Nanti apakah otomatis muncul kalau udah ada kontak gitu. Terus, kita bisa pilih juga jenis pesannya, teks doang atau ada gambar gitu ya. Kalau ada gambar kita pilih ada gambar, terus video misalnya atau dokumen, nah itu bisa banget sesuaiin. Oke, selanjutnya kita ke menu bulk message. Nah, di menu bulk message ini itu untuk, promosi ya dipakainya ya, untuk blasting gitu. Ini kita bisa bikin, eee, promo, misalnya promo blast. Saya coba contohin untuk bikin bulk message-nya. Nah, ini karena saya belum bikin template, jadi kita tulis pesan manual aja. Murah, jadi 200.000, puternya blast. Lalu di sini saya sudah nyediain juga fitur untuk, jeda ya. Default-nya itu di 3 detik, kalau misalkan nggak mau ada delay, kita bisa kosongin aja gitu. Tapi ini saya coba default aja. Lalu kita buat campaign. Nah, ini gagal ya, karena kita belum punya kontak teman-teman. Kita coba buat kontak dulu aja untuk Rizka. Nomornya misal asal aja. Lalu kita balik lagi ke bulk message. Kita coba bikin promo lagi. Wah, blast. Oh, blast. Jadi 200. Ini kita ke semua kontak kirimnya, puternya kita wah blast aja. Tidak antara pesannya di 3 detik. Kita buat campaign. Ini berhasil ya teman-teman. Nah, defaultnya itu statusnya pending ya teman-teman. Jadi teman-teman harus aktifin dulu nih. Kita klik mulai kirim, baru untuk blasting ini mulai otomatis jalan. Jika teman-teman udah klik kirim, nah itu kita tinggal diemin aja. Itu nanti bakal ngeproses sendiri, pengirimnya gitu. Jadi hanya sekali klik aja.
Ya selanjutnya ini kita bisa lihat juga detailnya. Nah ini kalau misalkan ada 200 kontak, di tabel ini bakal, nampilin 200 kontak gitu ya teman-teman, bawah. Bisa di-scroll nantinya, terus kita bisa lihat juga statusnya nih, udah terkirim atau masih pending atau gagal. Nah, kita bisa, monitoring di sini gitu, dari, promo yang lagi kita jalan gitu. Oke, selanjutnya ini ada schedule message. Schedule message ini untuk pesan, jual ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada promosi di tanggal 30, nah itu teman-teman bisa setting dari sekarang, kayak gitu. Saya coba contohin juga ya, promo 14, 30 ini penerimanya Friska, pesannya promo 14, jadi 300K 30 Juni, offernya 15, kita setting di 30, jam berapanya itu kita bisa setting, bisa default aja, jadwalkan ini teman-teman ya. Ini berhasil, kita tinggal nunggu aja nih, di tanggal 30 ini bakal otomatis diproses gitu untuk schedule message-nya. Oke, selanjutnya kita ke automation. Di sini ada AI chatbot agent dan juga auto reply chatbot. Kita ke AI chatbot agent dulu ya teman-teman. Jadi untuk AI chatbot agent ini itu AI-nya kita menggunakan Gemini ya. Dan teman-teman kalau misalkan subscribe tuh mau pakai apa namanya, CS atau customer service AI-nya, itu setting dulu di sini, mini API key-nya, lalu nama botnya apa, terus sistem prompt-nya. Kalau untuk sistem prompt itu, ini knowledge-nya ya, pengetahuan untuk botnya. Jadi kita nanti kasih tahu, di sini gitu botnya harus apa, harus ramah misalnya, harus ngejawab, eee, kita punya jasa apa, harganya berapa, nah itu kita kasih. Terus di sini ada catatan internal juga ya, atau konteks tambah untuk botnya. Ini opsional sebetulnya ya. Ini paling berpengaruh itu di bagian sistem prompt gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu auto reply chatbot. Nah, untuk auto reply chatbot ini itu yang tidak terintegrasi dengan AI. Nah, itu nanti kita bisa setting ya balas defaultnya. Misalnya kalau dalam kita menginginkan menu untuk kopi 2 susu rempah, kita simpan, lalu kita ke bagian aturan keyword. Nah, tadi kan kita sudah bikin 3 menu ya, 1 kopi, 2 susu, 3 minuman rempah. Jadi kita tinggal setting nih, misalnya respon dari si nomornya harus 1 gitu ya. Kalau ketik 1, nanti jawabannya misalnya list minuman kopi kalau di prioritasnya itu 1 aja. Selanjutnya kita bikin yang 2, terus susu ya yang tadi list minum susu, tak susu tulisan penting berhasil, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman.
Nah, nanti teman-teman bisa sesuaiin dengan, apa namanya, alur bisnis teman-teman gitu. Kira-kira seperti apa untuk alurnya, apakah menu atau apa gitu, bisa di-setting. Oke, selanjutnya ini ada device setting ya, kita bisa ke, eee, menu detail device. Ini hanya menampilkan informasi aja sebetulnya, informasi nama device-nya, nomor WhatsApp-nya, statusnya, terus API key-nya, terakhir di-update dan juga dibuat. Oke, ini juga ada, notifikasi ya, teman-teman bisa lihat juga notifikasi atau history activity gitu ya, itu bakal masuk ke sini juga. Itu bisa dilihat di bagian notifikasi. Seperti itu teman-teman. Untuk tutorialnya mungkin dari saya, sekian teman-teman. Jadi kalau misalkan ada ingin ditanyakan lebih lanjut atau, eee, apa namanya, ada kesulitan atau apa, nah bisa langsung tanyakan ke tim support kami ya. Teman-teman bisa lihat, di kolom deskripsi. Oke, sepertinya sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.